dipadati penumpang. Hari ini tercatat ada 18.788 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Diikuti stasiun Gambir dengan 15.439 penumpang dan stasiun Bekasi 8.320 penumpang. PT KAI mencatat periode arus balik Lebaran terjadi sejak tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026. Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 25 Maret 2026 dengan total kedatangan 53.406 penumpang. Sementara arus balik Lebaran di ruas tol Muhammad bin Zayed atau MBZ pada puncak arus balik tahap kedua terpantau lancar. Ruas tol MBZ terpantau lancar di kedua arah, baik menuju Jakarta maupun Cikampek Utama. Arus masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke Jakarta. Mengantisipasi puncak arus balik tahap kedua hari ini, Korlantas Polri menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang akan diberlakukan secara situasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas saat arus balik Lebaran. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan juga Jasa Marga untuk menentukan penerapan skema one way secara nasional guna mengurai kepadatan kendaraan saat puncak arus balik. Menteri Dodi Hanggodo menargetkan pengaturan lalu lintas berjalan optimal demi kelancaran dan keamanan arus balik. Tadi juga diskusi di dalam dengan Pak Dirlantas, dengan Pak Jasa Marga, persiapan untuk kontraflow, kontraflow secara penuh dari mulai Kalikangkung. Tapi semua nanti dilihat dari memonitornya IT-nya Jasa Marga. Nanti Jasa Marga dan Korlantas akan koordinasi menentukan kapan waktunya yang tepat untuk kemudian dimulainya kontraflow secara nasional dari mulai Kalikangkung sampai ke Cikampek ya, Pejagan. One way ya. Dan saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juru kamera Senot Puji di gerbang tol Kalikangkung. Novelia, bagaimana situasi gerbang tol Kalikangkung saat ini? Apakah dalam kondisi arus balik siang hari ini sudah terpantau ada kepadatan? Ya, selamat siang Putu dan juga saudara. Dari pantauan kami di gerbang tol Kalikangkung, siang ini terpantau ramai namun tetap lancar. Di mana kepadatan di gardu pembayaran antrean saat melakukan transaksi itu secara fluktuatif, akan padat namun juga tetap lancar begitu. Seperti yang terlihat di belakang saya yang akan ditunjukkan oleh juru kamera saya Senot Puji. Saat ini tampak gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar, hanya ada sekitar kurang dari 10 kendaraan yang sedang mengantre, namun ini bersifat fluktuatif karena di beberapa ataupun di waktu-waktu tertentu antrean akan cukup panjang. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrean panjang di gerbang tol Kalikangkung, Jasa Marga Semarang Batang itu membuka 9 gardu utama masuk mengarah ke Jakarta ditambah dengan 4 gardu satelit, dan juga ada 3 gardu keluar yang mengarah ke Semarang ditambah dengan 7 gardu satelit. Dari pantauan kami sejak jam 8 pagi tadi hingga jam 12 siang, rata-rata kendaraan yang masuk mengarah ke Jakarta di gerbang tol Kalikangkung
terpantau rata-rata per jamnya itu ada 3.000 kendaraan. Bisa dikatakan ini cukup tinggi ya untuk hari ini yang dimana diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua untuk hari ini dan juga besok. Ya Putu dan juga saudara, jika melihat dari pantauan kami dari aplikasi Jasa Marga untuk one way sendiri itu dari Palikanci hingga ke Cikatama. Namun dari Palikanci hingga Kali Kangkung itu normal 2 arah. Jadi para pemudik yang ingin mengarah ke Jakarta maupun mengarah ke Semarang diharapkan untuk mengecek update terus terbaru dari arus lalu lintas di tol Trans Jawa, juga terkait dengan rekayasa lalu lintas apakah sedang diberlakukan atau tidak, karena memang rekayasa ataupun skema one way itu bersifat situasional melihat kepadatan dan juga volume kendaraan apabila terjadinya kebangkitan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung maupun di sepanjang tol Trans Jawa hingga tol Cikatama. Jika dilihat dari pergerakan kendaraan, memang di waktu-waktu siang hari hingga sore hari, sejak pukul 9 hingga sore hari itu rata-rata jika dilihat dari data dari kemarin, rata-rata kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini cukup padat, di mana di angka mencapai 3.000 kendaraan per jamnya. Namun di sore hari hingga malam hari itu akan turun cukup signifikan, bahkan kadang pun di bawah 1.000 hingga pada pukul 8 pagi akan kembali naik. Ya Putu dan juga saudara, hingga pada siang apapun pada Jumat malam sudah ada sekitar 202.000 kendaraan yang kembali ke Jakarta. Putu. Oke, baik. Kondisi saat ini ramai lancar dan skema one way juga disiapkan untuk mengantisipasi adanya kepadatan. Terima kasih Novelia, laporan Anda langsung dari Kali Kangkung, dan sekarang kita akan menuju ke Bakahuni untuk mendengarkan pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Perkembangan terakhir terkait dengan puncak arus balik yang diperkirakan mulai dari malam sampai dengan hari ini, dan kemungkinan akan kita ikuti terus sampai dengan malam nanti. Jadi beberapa informasi yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini dari data Jasa Marga telah keluar kendaraan 2.946.891 kendaraan atau naik 20,49% dibandingkan normal, serta naik 1,82% dibandingkan Lebaran tahun 2025. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta sampai dengan per tadi pagi ada kurang lebih 2.561.629, sehingga volume lalu lintas real keluar Jakarta sejumlah 2.946.891, dan masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,7%. Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal 13,07% lagi yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola, sehingga semua masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Kemudian dari catatan yang lain, untuk moda kereta api terdapat 3.407.676 penumpang atau naik sekitar 7,84% ya dari tahun 2025. Untuk moda transportasi udara naik 6,27% dengan jumlah 4.123.000 sekian. Sementara untuk transportasi laut naik 13,89% dengan jumlah 4.751.186. Sedangkan untuk moda transportasi darat naik
13,3% dari operasi ketupat 2025 dengan jumlah 3.131.582 penumpang. Kemudian tentunya saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan juga seluruh anggota yang tahun ini bisa menjaga agar angka kecelakaan khususnya terkait dengan fatalitas ini bisa kita kurangi. Jadi kejadian laka lantas saat ini turun 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk fatalitas yaitu yang meninggal turun 112 orang dibandingkan tahun lalu dari 377 menjadi 265. Oleh karena itu tentunya saya tetap menghimbau sekali lagi kepada masyarakat utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh agar betul-betul hati-hati. Rest area buffer zone sudah disiapkan oleh pemerintah, manfaatkan dengan baik sehingga pada saat sudah kondisi kembali pulih, kembali fit, silahkan untuk melanjutkan perjalanan sehingga semuanya betul-betul bisa sampai tujuan dengan selamat. Kemudian khusus untuk di wilayah Bakahuni tadi kita mendengarkan langsung laporan dari Kapolda dan Dirut ASDP terkait kondisi di wilayah Bakahuni. Terima kasih bahwa baik balik maupun mudik kemarin semuanya teratasi dengan baik. Skema untuk rekayasa sudah disiapkan, namun demikian dengan pengelolaan yang baik mulai dari delaying system, buffer zone sampai dengan pengaturan terkait dengan pengecekan tiket, alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau, walaupun kita tentunya sudah menyiapkan alternatif apabila kepanjangannya lebih dari setengah kilo dan saat sudah mulai masuk ke jalan. Namun demikian dari situasi merah, kuning, dan hijau, alhamdulillah untuk arus balik saat ini tetap bisa kita jaga untuk di situasi hijau. Oleh karena itu terima kasih kepada seluruh anggota, terima kasih kepada seluruh masyarakat dengan pola-pola rekayasa yang telah dibuat. Ini sangat membantu. Kemudian yang perlu kita perhatikan tadi terkait di wilayah Ketapang yang kemungkinan akan terjadi peningkatan arus balik karena masih ada kurang lebih 51% yang masih belum kembali. Dan ini tentunya menjadi PR kami, PR kita semua. Nanti akan secara khusus Pak Menhub juga menyampaikan untuk betul-betul menjadi perhatian kita. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai update untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang terhormat Bapak Kapolri beserta jajaran, Pak Gubernur, kemudian Ketua DPRD dan seluruh Forkombina yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, oleh Pak Kapolri, pertama-tama saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ya saudara, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Menteri Perhubungan terkait dengan perkembangan bagaimana arus hari ini, hari Sabtu, berjalan dengan baik dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang dalam melakukan perjalanan senantiasa mengikuti arahan maupun petunjuk dari petugas-petugas yang berada di lapangan. Terkait dengan di Bakahuni memang masih ada sisa sekitar 30%, tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa
segala sesuatunya sudah dipersiapkan sehingga diharapkan bahwa untuk arus balik dapat diselenggarakan atau dapat ditangani dengan baik. Kemudian juga mengenai Bakahuni, mengenai Ketapang Gilimanuk, beberapa hal kami persiapkan berkaitan dengan masih tersisanya sekitar 51% jumlah pemudik yang akan kembali ke Bali, maka beberapa langkah diantaranya kami menyiapkan buffer zone, kemudian delaying system, pemberlakuan TBB, kemudian menyiapkan kapal-kapal tambahan, sehingga diharapkan jumlah tersebut bisa kami urai dalam waktu 2 hari ini. Saya rasa untuk Merak dan Bakahuni, kemudian Ketapang dan Gilimanuk, mohon doanya supaya kami bisa melaksanakan penyeberangan dengan baik dan juga membuat masyarakat menjadi nyaman sehingga dapat sampai ke tempat masing-masing dengan selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluasi nggak Pak Menteri untuk kedepannya? Kan kemarin ada kemacetan jalan lintas timur. Apa evaluasinya Pak Menteri? Jalan Lintas timur. Ya, kalau jalan lintas timur itu kan kita terkait dengan jalan maupun juga exit tol kalau saya tidak salah. Itu kami akan berkoordinasi dengan PU untuk mengantisipasi keluar jalan tol, kemudian kaitannya dengan akses keluar jalan tol, kemudian juga kondisi jalan itu sendiri. Memang kita melihat bahwa lonjakan pemudik cukup besar, sehingga kemacetan tidak bisa terhindari. Nanti kami akan menyampaikan kepada Jasa Marga atau Kementerian PU bagaimana mengatasi akses, khususnya akses keluar dari jalan tersebut. Itu evaluasi yang akan kita lakukan. Tentu harus kita bicara dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun pengelola jalan tol, Pak. Ya. Cukup ya. Kalau kecelakaan, saya sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolri bahwa kepatuhan masyarakat yang mengikuti arahan petugas di lapangan itu tentunya sangat menyumbang dengan turunnya jumlah tingkat kecelakaan maupun jumlah tingkat fatalitas. Jadi kerjasama masyarakat yang masyarakat berikan menaati, kemudian juga tidak memaksakan diri, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kecelakaan maupun fatalitas menurun cukup besar. Kita sudah atur, Pak, ya. Jadi pengaturan ini untuk memberikan kenyamanan dan khususnya keselamatan. Jadi kita sudah atur sebagaimana tahun sebelumnya berjalan dengan baik dan tahun ini kita harapkan juga berjalan dengan baik. Kita harus memperhatikan keseimbangan bahwa yang kita layani bukan hanya sekedar truk besar, tapi juga ada kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan roda 2. Keselamatan menjadi faktor utama pertimbangan kami dalam menyelenggarakan pembatasan kendaraan besar. Demikian ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.